Oh iya, monggo. Nggih. Anak-anak sudah pulang Bu Novi? Sudah Bu, ini karena sudah jam 12 jadi anak-anak sudah pulang. Gitu. Bu Novi kemarin pada saat saya observasi kan pesan, katanya mau merefleksikan tentang pembelajaran saat observasi kemarin kan gitu Bu Novi. Apa yang ingin Ibu Novi refleksikan? Iya, seperti Bu Wiji kemarin tahu ya, kemarin kan hari Senin sudah melaksanakan observasi kelas bersama saya. Jadi kan tahu suasana kelas saya yang seperti itu nggih. Kemarin itu pada waktu observasi kebetulan cuacanya sedikit kurang mendukung begitu ya Bu Wiji. Mulai pagi itu hujan. Akhirnya untuk melaksanakan proses pembelajaran itu agak molor di awal karena saya harus mengondisikan anak-anak terlebih dahulu seperti itu. Kemudian pembelajaran yang seharusnya itu hari kemarin tema 3 itu lebih banyak terfokus di luar karena hujan, akhirnya mendadak tidak sesuai dengan RPP yang saya buat, itu saya kembangkan di dalam kelas seperti itu ya. Kemudian dengan bentuk anak-anak yang kelompok seperti kemarin, saya melaksanakan pembelajaran tematik. Saya buat kelompoknya itu supaya bisa aktif untuk memancing anak-anak yang maksudnya tidak fokus karena yang di awal itu kan ada yang datang itu dengan keadaan bahasanya mereka kurang kondusif. Akhirnya saya buat kelompoknya itu untuk berdiskusi seperti itu. Kemudian untuk meningkatkan motivasi kelas, sebelumnya kita buat seperti ice breaking, bernyanyi ya supaya anak-anak lebih rileks sebelum menerima pelajaran dari saya menganggarkan situasi. Seperti itu. Kalau saya tangkap dari apa yang Bu Novi sampaikan tentang pembelajaran pada saat saya observasi, itu berarti Bu Novi melakukan pembelajaran tetapi cuaca tidak mendukung. Sehingga anak-anak pada saat mau eksperimen atau mau mencoba di luar terkendala, akhirnya dipusatkan ke dalam kelas. Tapi saat di dalam kelas suasananya pun ada terkendala dengan hujan atau mau mencoba di luar terkendala, akhirnya dipusatkan ke dalam kelas. Tapi saat di dalam kelas suasananya pun ada terkendala dengan hujan tadi sehingga pembelajaran pada saat Bu Novi mengajak siswa untuk berdiskusi dan lain sebagainya, ada yang media yang belum tersampaikan kan gitu Bu Novi. Jadi anak-anak ada kurang antusiasnya. Kalau yang saya tangkap seperti itu kalau dari saya. Betul ya Bu Novi ya. Kemudian dari apa yang Bu Novi di kelas itu, dari pada saat pembelajaran itu apa yang Bu Novi rasakan gitu pada saat jenengan melakukan suatu pembelajaran dengan situasi yang seperti itu kan gitu. Apalagi siswa kelas 2 itu jumlahnya lumayan ya Bu Novi. Iya betul Bu, dengan 80% namanya itu aktif. Oh gitu. Iya. Kalau dari saya awalnya memang kan saya tuh kalau misalkan umpamanya kapal saya nahkodanya Bu. Awal masuk itu karena ya cuacanya seperti itu, suasana hati saya tuh ini kayaknya RPP ini nggak bisa maksimal ini, struktur RPP saya nggak bisa berjalan ini. Akhirnya ya itu saya rubah, saya buat suasana kelas yang menyenangkan sehingga suasana hati saya itu ikut senang. Anak-anak kan nanti kesetrum ya Bu bahasanya itu. Jadi kelasnya nanti bisa berubah lebih kondusif dengan suasana yang seperti itu. Itu yang dirasakan saat itu. Betul. Sama Bu Novi. Terus untuk hal-hal yang sudah baik pada diri Bu Novi itu, kalau Bu Novi merasakan itu yang bagaimana Bu Novi? Hal-hal yang sudah baik atau nilai-nilai yang pada saat pembelajarannya Bu Novi melakukan pembelajaran di kelas itu hal yang sudah baik menurut Bu Novi yang mana? Kalau pada pembelajaran kemarin yang
baik yang saya rasa sudah berkembang sedikit sesuai apa yang saya rencanakan dan saya inginkan ya Bu. Yang pertama itu anak-anak sudah aktif dalam mengikuti diskusi. Kemudian mereka tidak canggung untuk mengekspresikan apa yang mereka ingin presentasikan, membuat suasana kelas itu menjadi lebih hidup dalam kondisi cuaca yang seperti itu. Begitu Bu. Berarti kalau yang saya tangkap, Bu Novi pada saat ada nilai-nilai yang bagusnya itu mengapresiasi anak-anak untuk selalu berantusias menerima materi-materi itu secara maksimal melalui diskusi gitu ya. Iya, melalui diskusi. Jadi ada, kalau Bu Novi yang sampaikan tadi, ada interaksi antara siswa. Iya, betul, interaksi gitu. Interaksi itu bagus Bu Novi, itu sudah bagus sekali kalau menurut saya. Nah sekarang apa yang Bu Novi pahami, maksudnya yang Bu Novi mau dikembangkan kan seperti itu kan. Bu Novi tadi sudah menyiapkan suatu pembelajaran, kemudian hanya terkendala situasi dan kondisi tadi. Dari pengalaman itu kemudian apa yang mau Bu Novi pahami atau diterapkan untuk lebih ke hal yang lebih berkualitas lagi pada saat menemui situasi seperti itu? Kalau kita bicara masalah memperbaiki kualitas ya Bu, pasti banyak sekali. Sebelumnya saya merasa kekurangan saya itu ada di begini Bu, terkadang saya itu terlalu terpaku pada RPP sehingga nanti ketika kondisi saya berada pada kondisi yang tidak saya inginkan, akhirnya saya kan bingung ya. Itu kurang inovasi mungkin saya namanya itu. Kemudian saya kurang di penguatan. Terkadang karena anak-anak itu kan kondisinya kadang karena waktunya molor di awal, mepet jam istirahat, mereka akan panik, Bu ini jam berapa, ini waktunya istirahat. Akhirnya penguatan setelah diskusi itu saya kurang. Begitu. Kemudian untuk merefleksi anak, bagaimana suasana hati mereka dalam mengikuti pembelajaran saya itu kemarin juga kelewatan itu Bu ya. Seperti itu. Jadi nanti kedepannya akan saya buat pembelajaran saya itu lebih variatif, inovatif seperti itu, supaya anak-anak itu bisa mengikuti pelajaran saya dengan senang tanpa ada paksaan seperti itu. Jadi proses-proses pembelajaran yang sudah Bu Novi terapkan itu kan sesuai dengan RPP ya Bu Novi. Betul. Ya. Kemudian proses idealnya yang menurut Bu Novi itu lebih menantang seperti itu ada nggak? Proses pengembangan. Iya, proses idealnya kalau saya mau menerapkan proses pembelajaran seperti ini, maka yang disuka Bu Novi seperti itu, dan memang anak-anak itu menyenangi dengan prosesnya, yang proses pembelajaran yang sudah diidealkan oleh Bu Novi tadi. Itu gimana Bu Novi? Kalau saya itu Bu, kemarin media pembelajaran saya yang kurang Bu. Kan itu untuk praktek benda-benda itu harusnya agak beragam itu kan. Saya hanya bawa 2 karena keterbatasan kemarin yang harusnya saya hanya terpacu dengan ini harusnya kita pengamatan di sekeliling, tapi karena hujan akhirnya saya hanya membawa beberapa kemarin gelas dan piring untuk benda cair saja, padahal benda padat hanya saya sampaikan lewat verbal saja. Itu sebenarnya kurang Bu. Kalau begitu kemudian ada suatu kelebihan Bu Novi tadi yang perlu dikembangkan. Kemudian untuk rencana Bu Novi pengembangan aktivitasnya itu bagaimana? Nanti untuk pengembangan aktivitas lebih lanjut saya akan menyelami itu Bu, platform Merdeka Belajar untuk mengikuti pelajaran-pelajaran mandiri supaya nanti pembelajaran saya lebih beragam dan lebih berpihak pada siswa seperti itu. Jadi mengikuti pelatihan mandiri. Betul. Di PMM ya. PMMJ. Platform Merdeka Mengajar. Betul. Kemudian kalau sudah mengikuti di PMM itu tujuan yang hendak dicapai itu apa Bu Novi? Untuk memberikan media pembelajaran yang berbasis pada siswa, kemudian supaya media pembelajaran saya juga bisa beragam, jadi anak-anak lebih terinovasi seperti itu Bu. Nah, kemudian ada kan ini semua tentang rencana pengembangan diri Bu Novi, seperti itu sebagai tindak lanjutnya ya Bu Novi.
Kemudian kalau misalkan ada ukuran keberhasilan dari Bu Novi mengikuti pelatihan mandiri di platform Merdeka Mengajar, kemudian Bu Novi sudah mempunyai tujuan yang hendak dicapai. Kalau sepenangkap saya, sepemahaman saya, bahwa Bu Novi itu mau mencapai dari mengikuti pelatihan mandiri itu tadi, Bu Novi akan mengembangkan suatu pembelajaran yang berpihak pada siswa. Betul. Seperti itu ya Bu Novi. Jadi ada berdiferensiasi ya. Itu di platform Merdeka Mengajar luar biasa. Iya, Bu, makanya saya pengalaman gitu ya. Gitu. Terus kalau sudah Bu Novi itu belajar di pelatihan mandiri, artinya seperti itu untuk mengembangkan diri sebagai aktivitas pengembangan. Kemudian ukuran keberhasilan, kalau Bu Novi bisa menjelaskannya bagaimana? Ukuran keberhasilan. Kalau rentang nilai itu kayaknya sudah umum gitu. Itu lebih kepada pemahaman materi anak-anak. Bagaimana anak-anak itu, apalagi kalau kita sebagai guru, itu kehadiran sudah luar biasa. Termasuk itu apresiasi kepada guru ya. Jadi seperti itu, meningkatkan motivasi anak, kemudian pencapaian materi saya bagaimana terhadap anak, dan refleksi diri anak ke pembelajaran saya itu bagaimana, seperti itu. Jadi terlihat dari cara siswa merespon dari pembelajarannya itu ya. Sehingga dalam Bu Novi mencapai pembelajaran itu dengan keunikan menyesuaikan dengan potensi. Betul, karena kan kebetulan di kelas 2 dengan jenengan tahu sendiri anaknya kan nggak sedikit Bu, itu punya potensi dan ciri khas mereka itu berbeda-beda. Jadi bagaimana saya harus menggali potensi itu, seperti itu. Bagus itu Bu Novi ya. Terus kalau sebagai pendukungnya mungkin Bu Novi mau meminta bantuan ke siapa kan gitu, mungkin ada pendukungnya kan untuk mengembangkan diri, untuk memperbaiki suatu kiat pembelajaran yang di kelas itu setelah adanya observasi kan, seperti itu. Adakah pendukungnya Bu Novi? Ada Bu, pastinya. Yang pertama kepala sekolah sebagai pendukung. Yang pertama bagaimana saya melaksanakan sistem pembelajaran tersebut, kan saya juga butuh persetujuan. Kemudian yang kedua yaitu teman sejawat seperti Bu Jini. Saya mengucapkan terima kasih dengan adanya observasi seperti ini, saya bisa merefleksi diri saya Bu, sehingga kekurangan dan kelebihan saya nanti, kalau kelebihan bisa saya pertahankan dan kekurangan bisa saya perbaiki, seperti itu, untuk membuat kualitas anak-anak itu menjadi lebih baik, seperti itu Bu. Kemudian ini yang pasti unsur yang tidak boleh terlupakan yaitu guru mata pelajaran. Karena saya kan tidak bisa berdiri sendiri di dalam kelas. 20% pembelajaran anak-anak itu dalam satu minggunya kan juga ada unsur dari guru mata pelajaran. Jadi seperti itu saya harus bekerja sama dengan beliau-beliau itu. Untuk apa yang sudah disampaikan Bu Novi itu, kapan Bu Novi mau melaksanakan hal tersebut, seperti itu? Jadi ada pengembangan diri, ya, aktivitas pengembangan itu yang akan dicapai kan, seperti itu. Dari refleksi tadi itu kapan Bu Novi mau melaksanakan? Secepatnya Bu, supaya efek positifnya itu bisa cepat dirasakan ke anak-anak juga, ya, seperti itu. Secepatnya ya Bu Novi ya. Dalam satu. Kemudian Bu Novi, dari percakapan kita kali ini tentang refleksi ya, pasca observasi kemarin, itu apa yang didapat dari percakapan ini? Kalau kesimpulan apa yang didapat pada saat percakapan kita kali ini Bu Novi? Banyak sekali Bu. Ya, yang pertama itu saya bisa mengetahui apa saja sih kekurangan saya dalam metode pembelajaran seperti itu, sehingga nantinya kedepannya saya akan memperbaikinya menjadi lebih baik, sehingga nanti kualitasnya akan dirasakan baik di anak-anak, di saya maupun untuk sekolah, seperti itu. Ya, Bu Novi, untuk refleksi
pas observasi pada kalimat ini, perasaan Bu Novi bagaimana? Senang sekali Bu. Sepertinya beban saya itu untuk apa ya, yang saya rasakan selama pembelajaran itu kan, kalau kita kadang nggak bisa ngobrol secara langsung gitu ya, karena kita itu punya tugas masing-masing. Tapi dengan adanya seperti ini kayak saya terbantu gitu Bu. Oh jadi seperti ini ya yang sebaiknya itu. Jadi saya menyadari dari diri saya sendiri berkat adanya bantuan observasi seperti ini. Tercerahkan. Betul, tercerahkan sekali Bu. Bu Novi, saya minta tanda tangannya ya. Oh begitu Bu. Lembar percakapan pasca observasi. Jadi Di sebelah sini gitu. Dan saya juga minta tanda tangannya di lembar rencana pengembangan diri Bu Novi yang terkait dengan platform Merdeka Mengajar tadi. Iya Bu. Ya, ini sudah saya catat. Jadi rencananya mau mengikuti pelatihan Betul. mandiri. Kemudian adanya mau mengembangkan tentang media pembelajaran seperti itu, dan adanya mengikuti nanti. Betul gitu. Mohon tanda tangannya Di sini Bu Novi. Terima kasih Bu Novi. Saya yang seharusnya terima kasih banyak Bu, karena jenengan sepertinya saya menjadi lebih termotivasi lagi. Iya. Jadi ada observasi, kemudian kita Betul. refleksikan. Jadi kita sama-sama sharing. Betul, sharing yang luar biasa Iya, sekali. terima kasih. Saya juga terima kasih banyak sudah menyempatkan waktu yang begitu beragam Oh untuk saya. iya, ya sama-sama Bu Oke, Novi. kalau begitu saya permisi dulu. Saya